Waktu dan tanggal dari peristiwa apokaliptik atau yang sering disebut dengan hari kiamat tidak diketahui oleh seluruh umat manusia. Namun, logika sejarah terkini secara keseluruhan menunjukkan bahwa mereka semakin dekat. Dalam sebuah keyakinan antara Kristen Ortodok dan Muslim tradisional tentu saja ada perbedaan. Tetapi, fakta agen-agen setan pada akhirnya akan menguasai dunia. Itulah yang mempersatukan kita di hari-hari terakhir. Ia dikenal sebagai antikristus dalam kepercayaan Kristen dan sebagai Dajjal dalam tradisi Muslim. Dia akan melaksanakan pemerintahannya atas semua bangsa dan orang, memaksa mereka untuk menolak Tuhan. Dia akan duduk di kuil ketiga Yerusalem. Dan argumen yang pada dasarnya penting adalah persis seperti ini. Ini adalah area utama kesepakatan antara Muslim dan Ortodok, jauh lebih signifikan daripada konflik konteks spesifik yang krusial atas nilai-nilai tradisional. Kita sedang membahas konsensus eskatologis yang merupakan pemahaman yang sangat rinci tentang makna akhir dari seluruh sejarah manusia. Perbedaan utama dalam topik ini bagaimanapun berasal dari Yudaisme, yang salah satu tujuannya adalah penyatuan dunia di bawah kekuasaan Mesias. Banyak Yahudi Askenazi Zionis terbuka tentang keinginan mereka untuk membangun kuil ketiga di Tempel Mount Yerusalem agar Mesias mereka yang telah lama ditunggu-tunggu memerintah di sana. Tetapi Mesias yang asli adalah untuk orang Kristen sejati. Jika Al-Masih orang Yahudi yang mereka nantikan memang adalah Kristus dan kebenarannya ditolak oleh orang Yahudi sendiri dan disalibkan oleh orang Yahudi sendiri, maka Al-Masih palsu atau antikristus atau Dajjal. Ini membantu untuk mengingat apa yang pernah terletak di Temple Mount yang sama di Yerusalem. Masjid Al-Aqsa dan kuil Dome of the Rock adalah dua tempat suci umat Islam yang dihormati dan bersejarah. Tapi siapa yang saat ini bertanggung jawab atas bukit ini adalah negara Israel Yahudi Zionis yang menduduki Yerusalem Timur selama perang 6 hari pada bulan Juni 1967. Termasuk kota tua dongeng, tempat situs tersuci bagi banyak agama, dari tembok ratapan Yahudi hingga gereja Kristen, makam suci, semua Temple Mount adalah sama. Tembok barat kuil Yerusalem kedua dihancurkan pada tahun ke-70 sejak kelahiran Kristus. Ternyata Roma ketiga, Rusia, bersama dengan orang-orang Arab Palestina yang saat ini membela hak Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina merdeka, mencegah dunia turun ke jurang kehancuran. Menurut Muslim dan banyak orang Kristen, terutama Ortodok, penting untuk menyebut Yosef Hindi lagi pada poin ini, karena dia memiliki pengetahuan tentang masalah eskatologis ini. Dan bukanlah suatu kebetulan bahwa dia juga menganjurkan penyatuan Muslim dan Kristen Ortodok. Akibatnya, sebagai tanggapan atas pernyataan ilmuwan politik Prancis Mikhail Yakusev, seorang sejarawan orientalis dan direktur umum Pusat Analisis Ketahon, berpartisipasi dalam memberikan komentar berikut ke saluran TV Sargrad Vs Rusia. Ini memberikan jawaban atas pertanyaan yang tidak dapat dipahami oleh kolektif Barat. Mengapa sebagian besar negara di dunia Islam bersimpati kepada kebijakan Rusia di Ukraina? Berdasarkan eskatologi Islam dan Hindi mengacu pada Al-Quran yang berisi prediksi tentang aliansi Muslim dengan Romawi. Memang konsep Arum berarti Bizantium, penduduk Roma baru, Sargrad, Konstantinopel, dalam bahasa Rusia Sargrad, dari ibu kota Kekaisaran Romawi Timur Bizantium, penerus Roma lama. Pakar itu juga mengingatkan bahwa umat Islam belajar membedakan antara Katolik dan Kristen Ortodok dari perang salib. Dan jika orang Turki memenjarakan orang Kristen Ortodok di Sargrad, Konstantinopel,
keturunan Katolik dari tentara salib dieksekusi di sana. Dan kemudian selain itu, Muslim melihat penguasa Kekaisaran Rusia dan Kekaisaran Rusia hanya dua negara ortodok di peta politik dunia sebagai ahli waris Kaisar Bizantium Romawi. Dan dengan itu Mikhail Yakusev melengkapi ekspresi simpatinya dengan ucapan Yusuf Hindi tentang tugas yang sama-sama dilakukan oleh Muslim modern dan ortodok. Rusia sebagai penerus Roma bangkit untuk memerangi segala bentuk kejahatan dalam pertempuran saat ini melawan iblis barat yang sudah secara aktif mengobarkan perang melawan agama Kristen, mempromosikan keyakinan misantropis, dan mendukung gerakan LGBT. Muslim Rusia mendukung ini sikap berani yang memaksa seluruh dunia Muslim untuk mengingat ramalan Nabi Muhammad tentang persekutuan dengan Roma Ortodok, Ar-Rum, melawan setan dari barat, musuh kita bersama. Kemudian sebagai kesimpulan, para pemimpin paling konservatif dan paling cerdas dari agama-agama bersejarah ini sadar akan perlunya bekerja sama dalam menghadapi ancaman bersama, terlepas dari berbagai inkonsistensi teologis antara Kristen dan Muslim. Salah satu indikator kunci yang baru-baru ini disebutkan oleh Yang Mulia Patriark Kiril adalah bahaya. Primat Gereja Ortodok Rusia membuat pengamatan bahwa anti-Kristen Barat tidak lebih dari parade bid'ah sebagai indikator signifikan dari infiltrasi nilai-nilai asing ke Ukraina. Dalam salah satu khotbahnya secara langsung menyatakan bahwa Donbas telah menolak uji kesetiaan yang diusulkan rezim Kiev menggemakan Barat. Apakah Anda tahu apa tes ini? Tes adalah parade gay yang keduanya sangat mudah dan mengerikan pada saat yang sama. Kita tahu bahwa jika orang atau negara menolak tuntutan ini, mereka tidak masuk ke dunia itu dan malah menjadi orang asing untuk itu. Inilah mengapa banyak orang merasa bahwa permintaan untuk parade gay adalah ujian kesetiaan kepada dunia yang maha kuasa itu. Juga berulang kali diinjak kelompok mesum di kota suci Yerusalem, Israel. Dan dalam hal ini, Muslim dan Kristen Ortodok bersatu. Dan bahkan beberapa banyak Yahudi anti-Sionis bersatu terlepas dari sikap keras kepala teologis eskatologis kita. Dan semua tidak hilang jika seperti Yusuf Hindi, orang Arab Palestina dan Yahudi Ortodok bersatu dalam perjuangan melawan nilai-nilai Barat yang benar-benar setan, dan memahami bahwa Rusia adalah satu-satunya negara di dunia yang mampu menahan kejahatan ini. Bila apa yang sedang terjadi saat ini dengan Rusia adalah sesuai yang dinubuatkan dalam Al-Quran, berarti parade Armageddon telah dimulai.